Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma, tetap di BPHN Talks dan di studio BPHN TV. Dan sahabat BPHN, pada live Instagram dan TikTok hari ini, pada pagi hari ini, di Jumat pagi ini yang penuh semangat, setelah beberapa instansi itu biasanya terbiasa dengan senam pagi, tapi setelah senam pagi kita langsung nonton live Instagram dan TikTok dari BPHN, terutama di program kita di BPHN Talks. Dan pada pagi hari ini saya tidak akan sendiri karena saya sudah ditemani oleh Ibu Dwi Rahayu Eko Setiawati atau yang lebih sering disapa dengan Ibu Yayu, selaku Koordinator Divisi Sosialisasi, Publikasi dan Technical Meeting JDIHN dan LDCC Awards tahun 2023. Pada hari ini kita akan mengupas lebih banyak lagi dan mengenal lebih selengkapnya ini tentang kompetisi Legal Development Content Creator BPHN tahun 2023, dan sekaligus juga kita ingin mengetahui sebenarnya selama ini sudah ada nih JDIHN Awards, tapi tahun ini ada LDCC. Kita akan kupas lebih tajam lagi bersama dengan Ibu Yayu. Selamat datang Bu Yayu di studio BPHN. Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi juga, mungkin bisa disapa Bu sahabat BPHN Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi sahabat BPHN, Bapak Ibu semua yang biasa stay tune di live-nya BPHN TV ataupun di TikTok-nya BPHN. Selamat pagi, salam sehat dan semangat Jumat pagi. Baik, terima kasih Bu Yayu. Bu Yayunya sudah semangat nih sahabat BPHN. Jadi jangan lupa untuk sahabat BPHN, jangan lupa untuk menonton, kemudian follow akun Instagram dan TikTok BPHN_Kemenkumham, dan jangan lupa juga untuk nanti pada saat sesi pertanyaan boleh sekali di kolom komentarnya mengajukan pertanyaan terkait dengan JDIHN dan juga LDCC Awards tahun 2023. Mungkin sebagai pengantar di awal Ibu, boleh dijelaskan terlebih dahulu overview terkait dengan JDIHN dan LDCC Awards tahun 2023 ini Bu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu, teman-teman sahabat BPHN yang saya hormati dan saya cintai, terlebih dahulu mungkin ini menjadi sesuatu yang masih asing buat Bapak Ibu dan teman-teman sahabat BPHN semua. Apa sih sebenarnya JDIHN dan LDCC Award 2023? Nah, sebelumnya kami ingin menyampaikan, mungkin kalau dari JDIH sendiri, sahabat BPHN sudah sering mendengar, bahkan mungkin sering membaca di postingan dari BPHN. Nah, JDIHN sendiri itu adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Nah, LDCC sendiri apa? Nanti akan kami jelaskan Mbak Nurul. Ya, jadi tahun ini Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak hanya akan memberikan penghargaan. Jadi JDIH itu biasanya diberikan penghargaan bagi pengelola dan anggota JDIH dalam setiap tahunnya, mereka-mereka yang telah melakukan kinerja terbaiknya. Jadi tahun ini tidak hanya JDIHN atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, tetapi juga ada LDCC atau singkatannya adalah Legal Development Content Creator. Nah, apa itu? Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, mengingatkan kembali, mungkin ini sudah sering dibaca oleh Bapak Ibu, teman-teman semua, apa itu JDIH, apalagi anggota JDIH nih, yang saya lihat sudah banyak yang join untuk live. Nah, saya melakukan penyegaran saja. Jadi JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Jadi JDIHN mempunyai tugas adalah mewujudkan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Nah, Bapak Ibu sahabat BPHN semua, kemudian siapa saja sih sebenarnya anggota dari JDIHN itu sendiri atau dari JDIH itu sendiri? Nah, anggota JDIH adalah kementerian, lembaga negara, kemudian pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, kemudian ada sekretariat dewan, sekretariat DPRD tingkat provinsi, kabupaten kota, kemudian ada perpustakaan hukum baik di perguruan tinggi maupun swasta, dan lembaga lain yang tentunya di
ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional ini sebagai pusat JDIH atau Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, kemudian kalau tadi saya sampaikan tahun ini adalah kita akan menyampaikan pemberian penghargaan terkait dengan JDIH dan LDCC Award. Nah, LDCC Award itu sendiri yaitu Legal Development Content Creator apa nanti akan saya sampaikan lebih detailnya. Ya. Oke, Bu. Mbak Nurul. Oke. Karena tadi Ibu udah bilang karena tadi Ibu udah menjelaskan pertama memang tentang JDIHN-nya sendiri dan ternyata memang ini annual event ya Bu ya. Tapi tahun ini sangat berbeda karena ada LDCC Awards itu. Nah, kompetisi apa sih Bu sebenarnya Legal Development Content Creator ini Bu? Nah, oke, saya melanjutkan lagi ya dari tadi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIHN kita itu mempunyai 4 kunci namanya 4P. Jadi JDIHN itu dalam melakukan pengelolaan, ada yang pertama adalah pengelolaan, kemudian yang kedua adalah pengolahan, ini nanti saya jelaskan satu-satu, kemudian yang ketiga itu ada pelaporan dan yang keempat ada promosi. Jadi dalam JDIH ini bagaimana kita yang tadi saya sampaikan setiap tahun di akhir tahun kita dinilai bagaimana pengelolaannya JDIH, baik itu mengelola websitenya, laman JDIH-nya, kemudian mengintegrasikannya, kemudian bagaimana pembaharuan aplikasinya, sampai dengan keamanan datanya dan juga bagaimana mensinkronkan data-data yang ada di anggota dengan pusat JDIH. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengolah dokumen-dokumen hukum yang ada di masing-masing anggota. Kemudian yang ketiganya adalah melaporkan setelah ada pengolahan, kemudian tadi ada pengolahan, ada pengelolaan, kemudian ada pelaporan dan yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi ini adalah bagaimana mempublikasikan dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai informasi hukum. Nah, ini dengan cara apa, dengan melalui konten apa atau melalui media apa. Nah, itu menjadi salah satu juga tugas dari pusat JDIH. Nah, kemudian kita masuk ke LDCC. Bapak Ibu, sahabat BPHN semua, Legal Development Content Creator ini kenapa kemudian kita sambungkan antara JDIH dan LDCC. Jadi LDCC ini nantinya akan menjadi bagian dari promosinya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, selanjutnya Mbak Nurul, ini mungkin jangan ini dulu ya, saya jelaskan terlebih dahulu biar nanti belum dari sahabat BPHN lebih dalam tahu terkait LDCC ini. Nah, kita mempunyai latar belakang kenapa perlu mengangkat LDCC ini karena media sosial di masa saat ini menjadi salah satu elemen yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern dan kerap kali itu menggantikan interaksi tatap muka kita. Bahkan mungkin kita diskusi bisa via DM di di Instagram, kemudian via Messenger ya, via WhatsApp. Nah, itu akan menggantikan interaksi tatap muka kita dalam komunikasi dan ini menjadi sebuah platform interaksi sosial yang kemudian menjadi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sehari-hari kita sekarang nggak perlu ada mau ketemu Mbak Nurul, nah kita bisa WA dulu, kita bisa Messenger dulu dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa ini lahir konten kreator? Nah, ini konten kreator adalah sebagai salah satu profesi untuk wujud dari industri kreatif dan dengan bantuan media sosial di dunia bisnis baik untuk pemerintah maupun dalam pelaksanaan bisnis, kemudian juga bahkan sampai dunia politik. Nah, ini sebagian besar juga menggunakan media dan para
pelakunya media tadi disebut dengan konten kreator. Nah, melalui konten kreator ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah, dalam hal ini BPHN. Jadi salah satu tugas dan fungsi dari BPHN adalah penyebarluasan informasi hukum, dan ini menjadi salah satu yang melatar belakangi kita kenapa kita membuat JDIHN dan LDCC Award di tahun 2023 ini. Jadi sebagai upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum dengan penyebarluasan informasi hukum. Berarti ini yang pertama kali ya Bu, LDCC ini? Iya, jadi di tahun 2023 ini menjadi yang pertama kali untuk LDCC Competition. Jadi LDCC Award Competition tahun 2023. Wow, sahabat BPHN, berarti kita tadi sudah mendapat ya kenapa sih pada akhirnya BPHN merasa perlu mengadakan LDCC ini, karena memang dunia media sosial sekarang kan berkembang begitu pesat, kemudian juga konten creator juga sekarang semakin banyak. Namun memang isu-isu hukum ini adalah bisa dikatakan isu regulasi itu kan sesuatu isu yang berat gitu ya. Bagaimana upaya dari BPHN sendiri menciptakan LDCC ini untuk dapat memberdayakan para konten creator untuk mempublikasikan, mensosialisasikan isu hukum untuk dapat lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat secara luas. Luar biasa, terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Selanjutnya kalau kita katakan tadi BPHN melalui LDCC ini menjadi bagian dari strategi membumikan JDIHN, kemudian terutama dalam isu-isu hukum, lantas dalam strateginya itu seperti apa Ibu? Penyebarluasan informasinya sendiri yang dapat menjadi LDCC ini akan menjadi salah satu sarana yang berdampak seperti itu Bu. Oke, jadi begini, kenapa tadi ditanyakan LDCC apakah nantinya akan berdampak kepada kalau tadi saya sampaikan tugas dan fungsi BPHN adalah penyebarluasan informasi hukum, apakah ini akan berdampak? Iya, akan sangat berdampak sekali. Karena kenapa? Kita merangkul semua konten kreator yang mereka biasanya aktif di media sosial, bahkan yang belum aktif pun jadi juga penasaran, pengen ikut gitu kan. Jadi mereka teman-teman sahabat BPHN semua yang nantinya akan mengikuti LDCC ini akan membuat konten di mana konten tersebut berisi informasi hukum, kemudian ini menjadi suatu substansi yang nantinya akan digunakan dalam rangka penyebarluasan informasi hukum itu sendiri. Jadi teman-teman yang tadinya mungkin belum aware seperti apa sih sebenarnya informasi hukum, nah dengan nanti ikut LDCC ini teman-teman akan bisa mencari nih informasi, bahkan mungkin malah banyak yang sudah googling, browsing mau membuat seperti apa sih. Nah nanti kita sampaikan lebih lanjut persyaratan dan tema-temanya ya. Namun ke depan ini akan menjadi bagian dari BPHN dalam penyebarluasan informasi hukum itu, dan kemudian nanti juga teman-teman yang menjadi konten kreator tadi, legal konten kreator tadi juga akan kita rangkul menjadi partnernya kita gitu, dalam penyebarluasan informasi hukum tadi. Wow, luar biasa Ibu, karena ini kita sudah buka di BPHN Talks. Sebenarnya siapa saja sih kalau misalnya JDIHN? Saya tahu bahwa ada anggotanya. Nah, tapi untuk LDCC sendiri siapa saja sih yang boleh mengikuti kompetisi ini? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya siapa yang boleh ikut, siapa saja boleh ikut. Wow, berarti ini terbuka untuk umum ya Ibu ya? Iya dong. Luar Jadi biasa. kita memang membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk siapa saja yang ingin ikut. Nah, kalau tadi sudah diawali dengan siapa yang boleh ikut, boleh siapa aja. Tadi mungkin bagian dari pesertanya juga anggota JDIHN. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kita mendorong pelajar dan mahasiswa ikut aktif juga. Bagaimana mereka bisa tahu sih apa itu informasi hukum. Jadi kemudian baik secara yang mungkin secara simpel, bagaimana sih contoh Mbak Nurul mau nyebrang jalan, sebenarnya gimana sih yang nggak melanggar lalu lintas. Nah ini teman-teman bisa mencoba mengangkat itu nantinya untuk membuat kontennya. Nah ini kita mendorong pelajar dan mahasiswa untuk ikut. Kemudian selanjutnya adalah pekerja industri kreatif. Nah saat ini banyak sekali pekerja industri kreatif
kreatif, bahkan dari rumahan sampai yang partai besar. Jadi kalau rumahan tuh kayak ibu-ibu aja sekarang meskipun di rumah ternyata penghasilannya banyak dan mereka kreatif ya. Pada buat konten, bahkan sampai mereka syuting sendiri, sampai membuat TikTok atau membuat konten sendiri. Nah, mereka ini para pekerja industri kreatif yang perlu kita rangkul untuk juga menjadi peserta dalam LDCC atau Legal Development Content Creator. Selanjutnya adalah para profesional, karena ini juga partner kita, baik itu praktisi hukum maupun profesional lainnya. Nah, profesional lainnya ini bisa guru, bisa pak hakim, bisa pak jaksa, bisa cooking club lah gitu kan ada sekarang yang banyak para cooking club juga membuat konten. Nah, juga mungkin ini teman-teman ASN baik yang internal Kumham maupun di luar Kumham. Nah, ini kami persilakan siapa aja bisa mengikuti, nanti daftarnya melalui yang subjek profesional ini. Kemudian selanjutnya, karena kita juga mempunyai jabatan fungsional di mana BPHN ini juga mengemban sebagai pembina jabatan analis hukum dan penyuluh hukum. Nah, kami juga memberikan waktu kepada teman-teman fungsional analis hukum dan penyuluh hukum untuk juga bisa join. Tentunya kalau teman-teman penyuluh hukum, terutama yang teman-teman di luar BPHN ini yang biasa juga membuat konten bagus-bagus. Nah, ini hayu sekarang bareng-bareng kami akan melihat seperti apa sih karyanya teman-teman yang selama ini bagus-bagus, kita join bersama. Kemudian yang pasti adalah anggota JDIHN dan yang terakhir adalah pimpinan anggota JDIHN. Nah, tadi mungkin belum saya sebut kalau anggota JDIHN tadi terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini pimpinannya juga kita beri penghargaan juga, mereka beliau-beliau yang berkenan turut dalam LDCC ini. Nantinya seperti misalkan kalau pemerintah provinsi, Pak Gubernurnya mau ikut, kami dengan senang hati. Kemudian Pak Bupati, Wali Kota atau Bapak Kepala Biro, Ibu Kepala Biro, bahkan sampai ke teman-teman di mana menjadi anggota JDIH, kami sangat membuka untuk bisa join bersama-sama mengikuti LDCC ini, dan ini akan sangat terbuka sekali. Nanti kalau dibaca bu kok nggak ada, ada ini Mbak Nurul, lupa. Nanti lebih lanjut di detailnya ada di flyer nanti flyernya akan kita akan kita tayang juga. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Bu ini kok nggak dibuka untuk umum, ini dibuka untuk umum. Nah, silakan nanti kalau mengikuti silakan dicontreng mana salah satu yang pas. Kalau memang misalkan seperti ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang bekerja di swasta boleh. Nah, itu silakan memilih pekerja industri kreatif atau profesional. Nah, itu kita semua terbuka untuk siapa aja yang bisa ikut. Luar biasa sahabat BPHN. Ini chance-nya berarti begitu besar karena dibuka bukan hanya untuk anggota JDIHN, namun juga seluruh masyarakat umum termasuk juga mahasiswa, pelajar, dan memang kalau dari temanya untuk membumikan JDIHN dan juga ingin memberikan informasi hukum kepada publik dengan cara yang lebih mudah, terutama medianya juga karena TikTok Bu ya, dimana TikTok ini kan cepat sekali ya perputaran informasinya, sehingga ini adalah ajang yang paling tepat dan juga kompetisi yang sangat kekinian kalau boleh dikatakan sahabat BPHN karena temanya mungkin setelah ini kita akan membahas tema ya Bu ya, karena semua orang bisa ikut, tapi temanya apakah bebas? Mungkin bisa dijelaskan Ibu untuk temanya sendiri di LDCC ini? Oke. Jadi tadi sudah dicepik Mbak Nurul sedikit ya. Jadi nanti kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait media itu akan kita dorong semua untuk menjadi ruang kita berekspresi. Nah, dalam LDCC ini Legal Development Content Creator, kita memilih media TikTok sebagai ruang untuk mewujudkan ekspresi itu. Nah, kalau mungkin kita baca-baca ya, kalau ini perkembangan terkait media di Indonesia ini, bahkan di dunia Indonesia menduduki peringkat kedua dalam penggunaan TikTok. Jadi alangkah ini menjadi potensi kita untuk kita bisa berkreasi banyak dalam LDCC ini. Nah, kemudian dalam TikTok tadi Bapak Ibu
teman-teman sahabat BPHN semua, tentu LDCC ini kita tidak maksudnya biar bikinnya apa sih, fokus ke apa. Nah, kita sudah menetapkan 4 tema. Ada 4 tema dalam pembuatan konten LDCC ini di TikTok. Jadi yang pertama adalah nantinya konten Bapak Ibu sahabat BPHN semua ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilu dan pilpres yang berkualitas di tahun 2024. Jadi ini silakan mungkin menjadi inspirasi sahabat BPHN semua dalam membuat konten. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bisnis online, baik itu bisnis transportasi, kemudian ekspedisi, fintech yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum. Nah, ini saat ini kita tidak terlepas dari setiap hari mungkin Bapak Ibu teman-teman sahabat BPHN semua pegang gadget di mana ada pasti bunyi sapi ting ya gitu. Nah, ini tidak terlepas dari Bapak Ibu semua dalam penggunaan bisnis online. Contoh yang tadi saya sebut, ini nyebut merek nggak apa-apa ya. Contoh ada Shopee, ada apa lagi, Tokopedia, Tokped, kemudian yang lain-lain. Nah, ini silakan menjadi inspirasi Bapak Ibu semua dalam membuat konten kreatifnya, di mana Bapak Ibu teman-teman sahabat BPHN semua sebagai penggunanya, apakah ini sangat bermanfaat atau bagaimana sebaiknya menggunakan bisnis online ini dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan bisnis informasi dan teknologi yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Ini terlebih saat ini kita tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi. Nah, silakan Bapak Ibu teman-teman sahabat BPHN bisa membuat konten konten dengan tema informasi dan teknologi. Dan yang terakhir adalah karena Indonesia saat ini sedang mempersiapkan untuk berpindah menuju ke Ibu kota baru. Nah, kita juga mendorong untuk support pemerintah dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan IKN Nusantara. Jadi ini 4 tema ini menjadi inspirasi bagi sahabat BPHN semua yang akan membuat konten. Silakan boleh terkait dengan pemilu, pilpres, boleh terkait dengan bisnis online, boleh terkait dengan IT ataupun terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Gitu Mbak Nurul. Wah, baik, terima kasih Bu Yayu. Luar biasa ya sahabat BPHN, ternyata isu-isu yang diangkat atau temanya sendiri sangat kekinian, dalam arti memang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk disebarluaskan. Seperti tadi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang berkualitas. Karena kita menyambut tahun 2024, kita akan menghadapi pemilu. Kemudian juga ini sebenarnya hal yang sangat simple ada di sekitar kita, yaitu pengembangan bisnis online, transportasi, ekspedisi, fintech yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum. Kemudian juga ada mengembangkan bisnis informasi dan teknologi yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin secara implisit bahasa tema sendiri cukup berat ya Ibu ya, tapi sebenarnya pada penerapannya sendiri, kontennya sudah Nurul juga lihat beberapa yang sudah mengumpulkan, oh ya maksudnya tema yang cukup berat ini ternyata kalau kita sajikan dalam konten, sebuah konten di TikTok, itu sebenarnya simpel sekali pesan-pesan yang disampaikan seperti itu. Dan yang terakhir ialah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Ini mungkin yang sudah pada meninjau IKN ini bisa nih sambil slide to slide-nya yang kemarin sudah diambil pada saat kunjungan ke pembangunan IKN, bisa nih jadikan konten untuk di store nih, untuk dikompetisikan di LDCC Award tahun 2023 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Baik, luar biasa Ibu. Tadi juga telah disebutkan bahwa ada beberapa
orang-orang atau umum ini juga ada beberapa kategori Bu ya, kategorinya di mana ada pelajar yang terdiri dari siswa dan mahasiswa, kemudian ada praktisi hukum dan juga ada dari anggota JDIHN dan masyarakat umum seperti itu. Nah, untuk kriteria atau persyaratannya Ibu untuk mengikuti seleksi LDCC ini seperti apa? Kalau misalnya semuanya bisa ikut nih. Oke. Ya, jadi karena yang pertama adalah media yang kita pilih adalah TikTok yang simpel sekali, bahkan mungkin kalau kita lihat di TikTok itu banyak yang malah sesimpel itu tapi orang banyak nge-like dan banyak nonton gitu, dan bahkan banyak yang malah repost lagi dan lain-lain. Nah, kita melalui media TikTok ini berharap para konten kreator juga bisa membuat konten informasi hukum tadi. Nah, bagaimana sih syarat-syaratnya? Tapi untuk lebih jelasnya sih bisa nanti dilihat di flyernya ya. Nah, secara tahapan adalah Bapak Ibu simpel juga. Yang pertama adalah calon-calon peserta ini, calon-calon konten kreatornya BPHN masa depan nih. Itu memfollow akunnya BPHN. Jadi akun TikToknya BPHN, dan selain itu karena akunnya media sosial BPHN tidak hanya TikTok, juga kita berharap para peserta juga memfollow akun yang lain. Jadi syarat pertama adalah follow akun TikToknya BPHN dan 2 akun media sosial lainnya. Boleh Instagram, boleh Twitter, boleh Facebook, ataupun subscribe di YouTube. Jadi kalau Instagram ada di alamatnya @bphn_kemenkumham, kemudian di Twitter ada di @bphn_kumham, kemudian Facebook juga ada di BPHN Kemenkumham, dan di YouTube di BPHN TV Official. Nah, ini teman-teman semua yang belum pernah membuka, belum pernah berkunjung ke media, saya sekarang mulai dibuka media sosialnya BPHN, boleh Instagram atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian setelah itu para peserta itu memposting poster promosi. Jadi kita nanti akan share posting promosinya seperti apa. Nah, kemudian ada flyernya, kemudian ada videonya dan lain-lain. Nah, sahabat BPHN cukup memposting kembali poster promosi terkait kegiatan JDIHN dan LDCC Award ini. Nah, tentunya nanti akan ada hashtag dan lain-lain karena akan diupload di media sosial. Nah, hashtagnya apa? Nanti bisa dilihat di flyernya lebih jelasnya. Kemudian selanjutnya peserta mengirimkan satu karya terbaiknya. Jadi cukup satu saja dikirim, dan silakan itu menjadi karya terbaik dari teman-teman sahabat BPHN semua. Kemudian setiap karya yang dikirimkan ini nantinya tentu akan diseleksi oleh pihak panitia. Kemudian selanjutnya peserta ini karena lanjutannya adalah mengikuti lomba, tentu kontennya yang sudah dibuat diupload di akunnya masing-masing. Jadi konten yang sudah dibuat diupload di akun TikToknya masing-masing. Kalau tadi ada ini ada contoh misalkan JDIH BP2MI nih. Nah, itu silakan diupload di akunnya dari TikTok JDIH BP2MI, dan ingat itu jangan dikunci ya akunnya, apalagi yang teman-teman perseorangan ini contoh ada Bapak Fahri Rudianto. Nah, kalau nanti ikut, ayo dong ikut dong, harus. Nah, itu kalau sudah diupload akunnya jangan dikunci biar kita bisa akses untuk dilakukan penilaian. Jadi akun TikToknya tidak boleh dikunci atau di private. Selanjutnya adalah video kreasi pemenang akan menjadi milik BPHN, karena nanti sahabat BPHN semua yang mendaftar ini yang mengikuti lomba akan menjadi legal content creator masa depannya BPHN, menjadi partnernya BPHN. Kemudian tentunya peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi, dan selanjutnya akan melalui tahapan-tahapan selanjutnya, di mana nanti akan ada tahapan seleksi pendaftaran, kemudian seleksi substansi, dan nanti selanjutnya akan ada ditentukan pemenangnya. Nah, kemudian ini saya tambahkan satu lagi, Mbak Nurul,
untuk pemenang ini ada 2 kategori. Jadi yang pertama adalah kategori utama dan yang kedua adalah kategori favorit. Di mana apa itu kategori utama? Kategori utama adalah konten-konten yang nantinya sudah melewati tahapan pendaftaran, kemudian pada penilaian substantif mereka akan dinilai oleh tentunya para tim dewan juri yang sudah berpengalaman dan profesional di bidangnya. Nanti Mbak Nurul bisa spill ya kira-kira seperti apa sih para juri yang akan turut menilai dari teman-teman kontennya teman-teman sahabat semuanya. Kemudian nanti ini akan menjadi pemenang dalam kategori utama. Nah, kemudian teman-teman yang mungkin, nah ini kan banyak tuh konten kreator yang buat videonya bagus-bagus, TikToknya bagus-bagus. Nah, yang masih pemula atau beginner jangan minder. Nah, jangan minder. Semua akan juga dinilai dan nanti punya kesempatan untuk menang. Nah, untuk yang nanti mungkin lewat dari kategori utama ini masih punya kesempatan dalam kategori favorit. Nah, seperti apa kategori favorit? Nah, ini nanti kontennya dari sahabat BPHN semua itu akan dihitung dari hasil voting. Jadi yang mungkin kontennya masih mungkin karena pemula belum sebagus yang sudah profesional, nggak apa-apa, tapi mereka masih punya kesempatan untuk menang melalui kategori favorit. Jadi ada 2 kategori, yang pertama kategori utama dan yang kedua adalah kategori favorit. Nah, ini semua punya kesempatan untuk menjadi pemenang, di mana nanti semuanya juga akan mendapatkan penghargaan. Itu Mbak Nurul. Untuk durasi Ibu? Oh ya, oke, lupa. Untuk durasi dari konten sendiri maksimal 1 menit atau 60 detik, jangan yang panjang-panjang. Jadi selama 60 detik itu silakan dituangkan, diekspresikan apa yang sudah ada di masing-masing pikiran, apa yang sudah tergambarkan dari tadi tema-tema. Nah, silakan dituangkan di kontennya tadi dan maksimal diingat 60 detik saja. Jadi kalau di TikTok kan ada yang 3 ada yang 15, 30. Nah, kemudian ada 60 dan 3 menit. Nah, kita cukup yang tengah-tengah yang 60 detik saja atau 1 menit. Baik, untuk satu orang bisa mengirimkan berapa konten Ibu? Tadi sudah saya sampaikan, 1 orang cukup 1. Nah, kalau seandainya misalkan ini instansi ya, contoh misalkan instansi ini ada dari instansi BP2MI tadi. Nah, tadi BP2MI misalkan. Nah, tadi BP2MI-nya dengan akunnya BP2MI boleh dong mengirim 1 konten. Nah, kemudian pimpinan dari JDI BP2MI boleh ngirim atas nama pimpinan BP2MI. Kemudian ada juga dari misalnya adminnya atau pegawainya atau krunya krunya. Nah, silakan bersendiri-sendiri. Misalkan ada ini ada Bu Aziza. Nah, misalkan ada Bu Aziza dari tim dari Kanwil Kalteng. Nah, Kanwil Kalteng silakan Bu. Kanwil Kalteng boleh ngirim sendiri, humasnya boleh sendiri, Bu Aziza sendiri boleh mengirimkan sendiri. Kita menunggu konten-konten kerennya dari sahabat BPHN semua. Baik, luar biasa sahabat BPHN ya. Jadi semua orang akan diberikan apresiasi sepertinya kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Yayu ini, karena selain kategorinya banyak sekali, karena terbuka juga untuk umum, kemudian ada beberapa kategori lainnya dan juga persyaratannya sebenarnya sangat mudah. Jadi sebenarnya lomba ini, lomba LDCC 2023 ini sebenarnya tidak begitu sulit karena sudah ada beberapa lomba-lomba lain seperti giveaway di Instagram ya, Bu ya. Betul. Intinya syaratnya hanya untuk bisa memfollow, kemudian hashtagnya diperhatikan dan mungkin tambahan satu lagi. Jadi videonya itu boleh bentuknya ada narasi tunggal, kan kadang ada tuh di TikTok yang hanya posting tulisan diisi lagu-lagu. Nah, boleh juga animasi, kemudian boleh juga film pendek, boleh juga apapun kreatifnya dari sahabat BPHN semua. Sekreatif mungkin, yang penting itu sesuai dengan tema dan itu sebagai penyebar luasan informasi hukum. Wow, berarti semuanya bisa untuk join di LDCC 2023 ini, sahabat BPHN. Tadi sudah disampaikan persyaratannya mulai dari berapa detik, atau syarat utamanya adalah pertama harus sesuai dengan tema. Kita memiliki ada 4 tema untuk tahun 2023 ini, di mana
harapannya empat tema itu dapat memberikan informasi hukum terutama kepada seluruh masyarakat dan diberikan kebebasan untuk dapat dieksplor seluas-luasnya, dan juga seluruh sahabat BPHN yang mengikuti boleh berkreasi sekreatif mungkin untuk menyajikan kontennya dalam kompetisi LDCC tahun 2023 ini. Kemudian batasnya hanya 1 menit, sahabat BPHN jangan lupa dicatat, karena mungkin ada beberapa nanti yang lewat 1 menit, lewat 30 detik dan lain sebagainya, otomatis sudah gugur ya Ibu ya di syarat administrasinya seperti itu. Dan untuk syaratnya lagi atau informasi lebih lengkap dapat didapatkan oleh sahabat BPHN di website bphn.go.id dan juga media sosial baik itu di TikTok maupun Instagram bphn_Kemenkumham. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ayo ikut LDCC 2023 ini, dan nanti kita ketemu di malam penghargaan penganugerahan JDIHN juga ya Ibu ya, kalau tidak salah. Baik, ada pertanyaan Ibu. Bu, kalau saya penyuluh hukum Kanwil ikutan atas nama pribadi bukan atas nama Kanwil boleh nggak? Boleh banget, boleh dong pastinya. Nah, kalau yang pribadi silakan, konten yang sudah dibuat, konten kreatifnya, apalagi penyuluh hukum, pasti kontennya bagus-bagus ya. Jangan lupa bikinnya sesuai tema tadi, pilih salah satu dan silakan diuploadnya di kontennya masing-masing, konten pribadinya. Jadi contoh tadi ada ini ada Mas siapa ya namanya, ini ada Mas Budi. Nah, Mas Budi dari Kanwil mana nih, penyuluh hukum. Nah, ingin membuat konten dari tadi yang 4 tema tadi, memilih salah satu. Nah, boleh silahkan diuploadnya dengan akun TikToknya Mas Budi sendiri. Kemudian kalau Mas Budi nih ingin membuatkan juga untuk Kanwilnya, contoh misalkan kantor wilayahnya. Nah, itu boleh juga, silakan, tapi diuploadnya dengan menggunakan akun dari TikTok kantornya. Silakan. Wow, luar biasa sahabat BPHN. Jangan lupa sekali lagi kita menghimbau untuk seluruh masyarakat berkesempatan untuk mengikuti LDCC Award tahun 2023 ini. Legal Development Content Creator ini terbuka untuk seluruh content creator sih. Dan kemarin juga sepertinya di komen-komen yang ada di Instagram BPHN sudah mulai saling menyemangati, ikut ayo ikut lomba Legal Development Content Creator BPHN tahun 2023 ini yang dikemas bersama dengan JDIHN Awards. Dan ini juga kami mengundang bukan hanya seluruh masyarakat, tapi juga terutama kementerian lembaga, bahkan tadi ada pimpinan daerah masing-masing Bu ya untuk mengikuti. Sepertinya ini juga akan menjadi lomba yang cukup seru bagi para pimpinan daerah, karena akan saling berlomba siapa nih yang paling kreatif nih satu sama lain dan dicintai oleh masyarakatnya. Nanti kita bisa lihat dari like and view-nya ya Bu ya. Dan biasanya para pimpinan itu kan juga saling berlomba tuh di kontennya yang keren-keren. Misalkan ada ini contoh Pak Gubernur ini, Pak Gubernur ternyata kontennya keren kan. Nah, kita juga mengundang beliau-beliau juga ikut join di LDCC Award ini, Pak. Hayu kita ramaikan LDCC Award competitionnya BPHN tahun 2023 ini. Bu Yayu tadi udah mengajak ayo Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota join LDCC Award 2023. Kita ketemu semuanya, nanti mungkin bisa jadi paguyuban ini Bu. Iya, konten creator pimpinan. Nanti saling bersaing nih pimpinannya untuk saling membuat konten yang bagus-bagus. Baik, Ibu selanjutnya. Hal prestis apa yang didapat oleh peserta hingga pemenang LDCC nanti? Gini, jadi kenapa tadi sudah alasan kita membuat LDCC Award di 2023, tentu kan ada maksud tadi media sosial saat ini menjadi bagian hidup kita. Kita melek mata aja udah yang pegang HP kan. So kita mau lihat update-nya, biasanya ada update media sosialnya, boleh Instagram atau TikTok atau yang lain. Yang penting melek mata itu orang udah pegang HP, bahkan kadang belum pegang apa-apa, HP duluan yang dipegang. Nah, itu kemudian menjadi inspirasi BPHN karena media sosial tidak lepas dari kehidupan kita, dan BPHN menjadi mempunyai tugas dan fungsi penyebarluasan informasi hukum. Tentu teman-teman sahabat BPHN yang menjadi konten kreator nanti ini yang sudah membuat konten akan menjadi dutanya BPHN. Jadi akan menjadi partnernya BPHN, kalau tadi saya sebut menjadi legal konten kreatornya BPHN masa depan. Nah, ini semua nanti yang
nantinya baik yang sudah menang maupun yang belum akan menjadi partner kita untuk terus menyebarluaskan informasi hukum. Gitu Mbak Nurul. Wow, jadi akan di masa depan jadi sangat visioner ya Bu. Lombanya bukan hanya sekedar hadiah pada saat dimenangkan, namun juga akan menjadi duta hukum sepertinya. Kalau di BPHN berarti duta hukum seperti itu, sahabat BPHN, luar biasa. Kemudian Ibu, kita sudah hampir 1 jam sepertinya ya. Kita sambil nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan yang cukup akan ditanyakan oleh banyak sahabat BPHN Ibu. Untuk kategori pemenang pada kompetisi ini, tadi kan Ibu ada menyebutkan beberapa kalangan seperti itu. Namun nantinya apakah akan dibagi-bagi lagi? Maksudnya yang dilombakan tentunya masa anggota JDIH, KL, kemudian akan dilombakan atau dikategorikan yang sama dengan mahasiswa Ibu. Apakah ada pembagian kategori seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi sudah saya sebut kita bagi 2, yang memang kategori yang substansinya bagus-bagus untuk kategori utama, dan selanjutnya Favorit. untuk kategori favorit nanti yang dengan hasil voting atau like-nya dari sahabat teman-temannya peserta semua. Nah, kemudian nanti kita tentunya dari 7 klaster peserta, dari pelajar, mahasiswa, pekerja industri kreatif, kemudian profesional, anggota JDIH dan lain-lain, ini ada 7. Itu kita akan memberikan masing-masing 3. Jadi juara 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan ini semua untuk 1, 2, 3-nya kategori utama dan 1, 2, 3-nya kategori favorit, dan itu di masing-masing klaster. Jadi kalau pelajar nanti akan saya sandingkan, kan nggak mungkin kan, kasihan teman-teman pelajar biar mempunyai kesempatan. Jadi teman-teman pelajar akan diberi kesempatan menjadi juara 1, 2, 3 di kategori utama dan 1, 2, 3 di kategori favorit gitu. Jadi ada 21 kali 2 ya Mbak Nurul ya. Iya, itu 42 pemenang nanti yang akan mendapatkan juara. Wow, jadi banyak sekali terbuka, mulai dari per kategori atau per klasternya juga ada sahabat BPHN, kemudian juga ada kategori utama dan juga ada favorit. Jadi segerakan, sepertinya kalau misalnya di awal-awal ini belum banyak yang masih di term waktu yang masih berpikir nih ya, mau buat konten seperti apa ya. Ini sudah banyak sekali seperti ini penyuluh hukum dan analis hukum ya yang bergabung di live TikTok maupun di Instagram kita. Ayo segera mengikuti, jangan lupa segera kumpulkan, segera isi Google Form-nya untuk pendaftaran dan juga mempublish kontennya di Twitter, dan jangan lupa untuk di-mention dan juga hashtag-hashtagnya jangan lupa. Dan untuk selengkapnya informasinya bisa didapat oleh sahabat BPHN, baik itu di laman website bphn.go.id dan juga bisa di sosial media baik itu TikTok dan Instagram BPHN_Kemenkumham. Di sana lengkap sekali informasi persyaratannya yang bisa diikuti oleh sahabat BPHN untuk kompetisi LDCC World tahun 2023 ini. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan yang di live waktunya TikTok? Waktunya ya yang belum kita sampaikan, waktu pendaftarannya. Oh iya, waktu pendaftaran. Betul Ibu. Jadi sampai kapan? Kita sudah membuka pendaftaran dari tanggal 17 Juli kemarin. Jadi 17 Juli kita sudah buka, dan setelah kita buat ternyata sudah banyak juga yang masuk nih. Jadi kita menunggu nih teman-teman yang belum mengirim segera, dan itu batasnya paling akhir adalah di tanggal 21 Agustus 2023. Jadi berapa hari lagi nih Mbak Nurul? 22 hari ya, 23 hari lagi. Jadi kita tunggu yang belum mengirim, hayu sampai tanggal 21 Agustus 2023. Baik, masih ada waktu sekitar 3 minggu ya Ibu ya? Iya. 3 minggu untuk bisa mengikutkan instansinya, kemudian mungkin adiknya yang pelajar atau mahasiswa, kemudian dirinya sendiri sebagai penyuluh hukum atau analis hukum. Jadi bisa semuanya, satu keluarga kayaknya bisa ikut deh lomba LDCC ini ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu, pendaftaran dibuka sampai kapan? Oh sudah terjawab sudah. Ya, 21 Agustus 2023. Mengirim kontennya itu Apakah tadi bisa sudah. mengirim 2 atau 3 video juga tadi sudah disebutkan ya, bahwa boleh tapi mewakili masing-masing instansi ya. Kalau secara pribadi satu akun satu saja, karena nanti kan diupload di akunnya masing-masing. Kalau nguploadnya banyak-banyak nanti kita bingung
nilainya, ya Iya. kan? Pokoknya ramaikan dan gebiarkan ya lomba LDCC tahun 2023 ini. Baik, dari JDIH_Sigi, untuk link pendaftarannya bisa dilihat di mana ya Ibu? Ya, Mbak Nurul tadi. Ya. Untuk link pendaftarannya, sahabat BPHN semuanya bisa diakses di laman website bphn.go.id dan juga sudah ada informasi dari kita di media sosial BPHN_Kemenkumham baik di TikTok maupun di Instagram. Jadi jangan lupa untuk dibuka lagi, nanti mungkin Mimin IG akan meng-up lagi ya bahwa kita sudah dalam masa open recruitment buka pendaftaran open registration, Ya, open open registration untuk registration. LDCC Award tahun 2023 ini. Baik, apakah bisa mengirim 2 atau 3 video? Baik, sudah terjawab ya Bapak. Pak Nofli boleh Pak Nofli, Iya. kita tunggu ya Pak. Satu akun satu, jadi akunnya Pak Nofli mengirim 1 boleh. Nah Bapak nanti di instansinya juga boleh mengirim juga, dan anak buahnya yang ada di kantor Bapak, di instansi Bapak juga boleh mengirim 1-1. Jadi biar semuanya tahu apa itu LDCC, boleh kita tunggu konten kreatifnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini apakah ada pengkategorian untuk peserta? Tadi sudah dijawab juga oleh Bu Yayu bahwa ada kategorinya mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian industri kreatif, praktisi hukum. Intinya semua terbuka luas sekali. Instansi Bapak Ibu, kemudian juga ada pimpinan dari JDIH. Jadi yang akan mengikuti kompetisi ini sepertinya sangat luas ya Bu ya, dan akan seru sekali. Jadi jangan lupa untuk yang sudah join untuk mendaftarkan masing-masing pimpinannya. Jadi kita akan lihat lombanya siapa yang paling populer ini ya, siapa yang paling favorit itu di masyarakatnya, apalagi Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Kalau misalnya di beberapa kompetisi yang ada ajang untuk pimpinan tuh sampai dibuatkan baliho gede gitu. Apalagi kita lihat kan banyak gubernur kok aja keren-keren memimpin anak buahnya ya kan. Kemudian Pak Bupati yang ada sebutan Pak Bupati keren. Nah itu kontennya pasti keren juga kan. Jadi pasti kalau join di LDCC ini pasti akan keren juga kontennya. Iya, luar biasa. Baik, Ibu ada pertanyaan lagi, pemenangnya diumumkan kapan ya Bu? Oke. Jadi sahabat BPN semua, untuk pengumuman pemenang kebetulan tadi saya sudah menjelaskan dari awal dari JDIHN dan LDCC Award ini, karena biasanya hanya JDIHN Award saja. Nah tahun ini 2023 menjadi JDIHN dan LDCC Award. Tentu untuk pengumuman pemenangnya sekaligus pemberian penghargaannya itu akan disampaikan pada saat malam puncak JDIHN Award. Dan rencana jadwal ini masih tentatif, itu ada di tanggal 7 September 2023. Jadi sahabat BPN semua yang belum mengirim masih kami tunggu, dan semoga kita bertemu di malam puncak JDIHN dan LDCC Award Competition tahun 2023. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh iya, terima kasih Kabupaten Tasikmalaya, dijawab tuh ya, ditutup tanggal 21 Agustus 2023. Sepertinya Tasikmalaya udah ngirim kayaknya. Ya, udah ngirim ya, dan mengikuti live kita sepertinya hampir 1 jam ini. Ini JDIH DPRD loh, berarti anggota-anggota dewannya dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat kreatif nih. Ayo jangan lupa untuk mengirimkan kontennya dari JDIH DPRD Tasikmalaya. Untuk batas umur, ada batas umur Ibu? Batas umur, karena nanti kan persyaratannya kalau pelajar adalah melampirkan kartu pelajar, kalau mahasiswa melampirkan kartu mahasiswa. Jadi ya sesuai dengan persyaratannya adalah sesuai dengan kartunya. Jadi kalau batasan umurnya, kalau mereka memang pelajar SMA ataupun mungkin SMP sudah tahu konten, buat konten, no problem, silakan, tapi dilampirkan kartu pelajarnya. Jadi di situ ketentuannya kita tidak membatasi umurnya, tapi dilampirkan persyaratan kartu pelajarnya atau kartu mahasiswanya. Oke, baik. Berarti di setiap klaster itu memang telah disesuaikan, misalnya pelajar di usia pelajar tentunya, dan melampirkan
kartu pelajarnya, kemudian untuk yang umum bisa mengirimkan KTP, dan kalau misalnya untuk pegawai atau juga pimpinan nanti bisa mengirimkan ID card-nya yang dapat menjelaskan dari instansi mana. Seperti itu sahabat BPHN. Oke, ada pertanyaan ini, hadiahnya dapat apa saja Ibu? Oke. Kalau hadiahnya tentu ada hadiah-hadiah yang lain yang tidak kita sebutkan satu-satu ya, namun akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, dan kita sudah sebutkan tadi kita akan bertemu di malam puncak. Mereka para pemenang ini akan dinobatkan sebagai konten kreatornya BPHN, akan tentu mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, dan tentunya sejumlah hadiah-hadiah yang lain yang kita tidak perlu sebut satu persatu, tapi jangan lupa pasti banyak hadiahnya dan penghargaan yang jangan lupa penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Baik, itu ya tadi sahabat BPHN dapat penghargaan langsung dari Pak Menteri. Bahkan nanti kalau misalnya para konten kreator ini hadir bisa sambil konten juga sama Pak Menteri ya Bu ya. Betul sekali. Nanti di malam puncak kita bikin konten bersama Konten bareng kita ya, yang nunjuk-nunjuk gitu, nunjuk atas. Oke, seru banget. Baik, ada pertanyaan lagi. Bisa nggak kita ikutan tapi bukan individu, namun kelompok, masuk kategori apa ya Ibu? Oh boleh, kalau kelompok misalkan nih berarti akunnya itu atas nama kelompok ya. Jadi contoh misalkan nih ada apa namanya tadi saya sebut contoh creative cooking, mereka mau ikut nih komunitas. Nah yang penting akunnya adalah akun mereka yang itu mewakili dari kelompok mereka. Jadi siapapun nanti yang ada di dalamnya, misalkan nih rame-rame yang bikinnya juga sambil apa namanya membuat kontennya itu sambil memuat dari tema yang sudah kita tentukan tadi, kemudian diupload di akunnya dari komunitas itu. Boleh-boleh saja, semuanya boleh ikut. Ibu, karena Ibu kan juga bagian dari panitia nih Bu, mungkin bisa di-spill sedikit Bu, syarat kalau tadi Ibu bilang boleh dibebaskan untuk konten itu, bebas pokoknya sesuai dengan sahabat BPHN mau ikut gimana kontennya diatur gitu, tapi ada nggak spill satu aja, kira-kira konten yang menarik dan juga pasti bisa menang itu apa yang harus dimuat utamanya? Ya pastinya kan kalau nomor satu nih, kalau kita lihat tuh buka video TikTok nih. Nah buka video TikTok nih yang paling ini pasti kita pilih ada yang menarik kan, dari sisi tampilannya, mungkin dari sisi audionya, kemudian bahkan dari substansinya itu sendiri. Nah jangan lupa untuk substansi sesuai dengan salah satu dari 4 tema tadi ya, dari satu terkait dengan pilpres atau pemilu, yang kedua terkait dengan bisnis online, kemudian yang ketiga IT, ya yang keempatnya adalah IKN. Nah jangan lupa kesesuaian tema ini mempunyai muatan yang sangat istilahnya sangat bobotnya yang tinggi. Jadi jangan lupa itu menjadi panduan untuk membuat. Nah setelahnya jangan lupa juga disesuaikan dengan komunitas TikTok. Kalau komunitas TikTok kan ada ketentuannya tuh, jadi tidak boleh melanggar dari misalkan musiknya, nggak boleh yang bajakan, karena ada komunitas TikTok itu sesuai dengan hak cipta. Kemudian jangan lupa dikasih judul, manual judul atau caption. Kemudian juga jangan lupa nanti di kontennya itu ada pesan-pesan yang harus disampaikan oleh teman-teman. Jadi ini akan menjadi beda dari konten-konten yang lain. Nah ini tentunya jangan lupa juga setelah diupload diinfo ke teman-teman yang lainnya, disebarluaskan ya Bu ya. Jadi sebelum dilakukan penjurian, oh ternyata ini sudah dilihat dulu viewernya, ternyata udah ribuan juga. Wah berarti ini sangat menarik gitu. Ini akan menjadi pertimbangan dari Dewan Juri. Oke, berarti sebenarnya syaratnya simple, mengikuti semua persyaratan yang sudah kita share juga ya Bu ya di laman website bphn.go.id, dan juga konten yang ada di Instagram dan TikTok kita yang telah kita sebarluaskan terkait dengan persyaratan dari LDCC Award tahun 2023 ini. Baik, tadi kalau misalnya untuk syarat utamanya sebenarnya intinya konten ini harus menarik, kemudian substansinya dapat sesuai dengan tema, dan juga pesan atau dasar peraturan mungkin juga bisa ditampilkan pada captionnya. Itu menjadi hal yang utama untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat bahwa konten ini bukan boleh dikemas mungkin joget-joget gitu ya sesuai dengan tren dari TikTok
TikTok sendiri, tapi tetap ada pesan hukumnya di sana, kemudian pesan dari kesesuaian dengan tema itu tadi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk jurinya yang menilai konten dari mana saja ya Bu? Ya, oke, kita bocorin dikit ya. Jadi jurinya tentu akan kita pilih dewan juri, ini tidak hanya 1-2, tetapi anggota dewan juri ada beberapa yang tentu kita pilih dari profesional, baik itu profesional media. Jadi mungkin nanti akan kita akan meminta dari para tiktokers yang sudah setiap hari membuat konten yang dengan viewernya banyak banget gitu kan. Kemudian para profesional di bidang hukum, karena ini adalah informasi hukum, jadi kita memilih dewan-dewan juri yang tentu sesuai dengan kapasitasnya beliau untuk nanti bisa menilai. Dan ini jangan lupa, karena ini adalah lombanya Legal Development Content Creator atau LDCC, ini adalah level nasional. Jadi tentu dewan jurinya juga akan kita pilih dengan tidak menyeleksi lagi, tapi kita meminta para beliau-beliau yang biasa berkompeten di dunianya masing-masing. Jadi tidak hanya 1-2, tapi nanti dewan juri yang akan menilai. Oke, berarti sahabat BPHN untuk jurinya sendiri bukan hanya dari internal BPHN, namun juga dari eksternal dan memang expertise di bidangnya, yaitu pegiat isu hukum juga ada, kemudian konten kreatornya sendiri yang memang bergiat dengan mengonten di TikTok maupun di Instagram ya. Sepertinya kalau misalnya dulu kan kita lebih banyak bermain di Instagram, namun sekarang eranya sudah berpindah ke TikTok. Jadi dari jurinya sendiri memang akan dari praktikalnya sendiri ya yang akan menjadi juri dari LDCC Award ini. Luar biasa sekali JDIHN dan LDCC Award 2023 ini. Baik, selanjutnya ini dari masih JDIH DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kami selalu hadir dalam pengarahan sesuai dari pusat. Kemudian kalau video LDCC sedang progres dan ada revisi konsep, wow, matang sekali sampai ada tahap revisi ya. Menangnya ini Tasikmalaya harus juara ini kalau seperti ini semangatnya. Baik, ada pertanyaan lagi, kalau video saya lolos seleksi, apakah harus membuat video lagi untuk tahap selanjutnya atau cukup hanya dengan satu video yang sudah diupload saja? Mohon infonya Ibu. Iya, cukup satu saja. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi videonya satu, silakan didaftarkan. Jangan lupa tadi sesuai dengan ketentuan, dan jangan lupa juga persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup satu mewakili akunnya masing-masing. Kalau yang pribadi silahkan diupload ke akun pribadinya. Kalau yang instansi atau komunitas atau yang lain atau grup, boleh silakan diupload di akunnya komunitasnya. Cukup satu konten saja ya. Ini semangatnya kayaknya mau ngirim 10 konten nih ya. Nggak apa-apa, satu, kemudian adik-adiknya diikutkan, pelajar tuh ya. Akun-akun yang lain. Kemudian instansinya atau tempat kerjanya juga diikutkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan ini boleh diikuti oleh pelajar atau mahasiswa? Boleh. Untuk LDCC-nya, LDCC 2023 boleh diikuti oleh pelajar dan mahasiswa dan dengan menampilkan atau nanti memberikan keterangan atau ID card sebagai pelajarnya di form Google Form yang akan menjadi syarat pendaftaran di awal. Begitu sahabat BPHN, sepertinya kita sudah hampir 1 jam. Ini beberapa menit lagi kita hampir 1 jam dan kita telah menjawab semua pertanyaan, baik yang mengikuti live di TikTok maupun di Instagram BPHN _Kemenkumham. Terima kasih Mas Bendot JDIH, kemudian tadi dari JDIH Kabupaten Tasikmalaya juga mendoakan kita semoga sukses ya BPHN dan JDIH. Luar biasa, nanti kita ketemu ya Bapak Ibu dari JDIH Kabupaten Tasikmalaya, DPRD Tasikmalaya. Luar biasa semangatnya. Mungkin yang terakhir Ibu, apa harapannya dengan adanya LDCC ini bagi pembangunan hukum nasional? Baik, kalau tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa seperti apa sih runutnya kenapa kita muncul JDIHN dan LDCC Award, bahkan sampai tugas dan fungsi BPHN ini kan adalah penyebarluasan informasi hukum. Artinya dengan LDCC ini nantinya diharapkan masyarakat lebih banyak tahu informasi-informasi seperti apa sih ini. Seperti saya mungkin yang simpel saja, orang berkendara naik sepeda motor, sebenarnya yang benar sesuai aturan itu yang seperti apa sih? Yang sekarang misalkan banyak bonceng motor tanpa helm dan lain-lain. Nah, ini hal-hal
hal-hal informasi-informasi hukum seperti itu, terutama terkait dengan kepatuhan hukum, substansi hukum, nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan mudah. Jadi nggak, kalau zaman dulu kan kalau mau tahu seperti apa sih harus ini, kita harus bingung nih nyari buku-buku, harus baca buku. Betul. Bahkan kalau orang mengenal buku-buku hukum itu pasti buku-buku yang tebal. Nah ya, sekarang kita dengan adanya konten-konten seperti ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi-informasi hukum. Jadi nanti masyarakat juga dimudahkan dengan adanya konten-konten ini, juga informasi-informasi tadi tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pastinya teman-teman sebagai peserta nantinya akan menjadi legal content kreatornya BPHN. Itu menurut. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita menghimbau kepada seluruh sahabat BPHN untuk call to action ini ya, kali ini ya, untuk mengikuti LDCC tahun 2023 ini. Pendaftaran sudah dibuka sejak 17 Juli dan akan berakhir di 21 Agustus 2023. Jadi jangan lupa di mark kalendernya bahwa terakhir deadline-nya 21 Agustus, masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi untuk mengikuti atau menyetor nih, untuk upload nih kontennya di TikTok sebagai media platform utama dari penyelenggaraan kompetisi LDCC Award tahun 2023 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional ini. Untuk itu segera daftarkan diri dan upload kontenmu hari ini juga. Jangan lupa ada tema yang menjadi kewajiban dan syarat utama bagi seluruh sahabat BPHN yang ingin mengikuti kegiatan atau kompetisi LDCC Award tahun 2023 ini. Di antaranya, tema yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang berkualitas. Kemudian yang kedua, mengembangkan bisnis online, baik itu transportasi, ekspedisi, fintech, dan berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bisnis informasi dan teknologi yang berbasis pada kepatuhan dan kesadaran hukum. Tadi telah disebutkan oleh Bu Yayu, simple banget ya, kayak bagaimana sih cara berkendara yang baik, yang seharusnya tidak melanggar hukum itu seperti apa. Itu kan contoh-contoh yang sangat simpel dan itu bisa dibuat kontennya oleh sahabat BPHN untuk segera distorkan nih, untuk dikumpulkan, dipublish di TikTok untuk dapat dikompetisikan di LDCC Award tahun 2023 ini. Kemudian yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan IKN. Yang sudah jalan-jalan ke IKN nih, meninjau pembangunannya sejauh mana, bisa disadarkan atau diberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada kita yang di luar Kalimantan Timur, untuk tahu sejauh mana sih pembangunannya, kemudian apa yang menjadi prestis ketika memang atau dampaknya ketika kita pindah ke IKN seperti apa. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor oleh sahabat BPHN untuk mengikuti kompetisi LDCC Award tahun 2023 ini. Dan jangan lupa ada durasi maksimal untuk setiap kontennya, yaitu 1 menit atau 60 detik. Jangan lupa untuk diperhatikan karena itu menjadi pemenuhan syarat utama. Administrasi juga untuk Google Form jangan lupa diisi dengan lengkap, dan informasi selengkapnya bisa didapat oleh sahabat BPHN pada website bphn.go.id dan juga media sosial, baik itu di Facebook, Twitter, dan juga tentunya di Instagram dan TikToknya sendiri @bphn_kemenkumham yang sudah lengkap di sana. Dan kalaupun ada yang belum dipahami, boleh ada PIC di posternya, di flyer kami, dan juga bisa menghubungi admin media sosial kami bphn_kemenkumham. Jangan lupa follow, jangan lupa update terus informasinya sahabat BPHN. Dan jangan lupa untuk mengirimkan konten kalian segera mungkin. Sekali lagi, ada dari Kemenkomarves, coba kasihan nih Kak, dibaca dulu Mbak. Mana? Nah itu. Oke. Jadi Hamarves mengucapkan terima kasih kepada LDCC karena sudah menjadi sarana kami menyampaikan inovasi dan menyampaikan informasi hukum yang menarik, dan jadi Hamarves akan ikut serta di kompetisi LDCC. Ini jadi Hamarves ini yang selalu juara untuk jadi ya Bu ya. Jadi kita tunggu kontennya biar bisa mendukung nih para juara untuk sejauh mana sih dalam menyampaikan. Kalau jadi hanya udah bagus, kontennya sudah bagus belum sih? Dan bahkan kabarnya Ibu karena LDCC jadi ada LDCC ini, kompetisi ini pada banyak yang buat TikTok. Iya, betul sekali. Betul sekali. Bahkan ini menjadi inspirasi lomba-lomba TikTok yang lain.
Betul, betul sekali. Iya. Ini dari masih DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Ibu Nanti mohon untuk di-share live-nya Live-nya. sebagai bagian postingan agar bisa kami Iya. sebarkan kembali. Iya, Baik, nanti. terima kasih. Nanti setelah ini akan ada dokumentasi. Dokumentasinya Iya. dan juga nanti biasanya kita akan save di live Instagram kita, karena kalau di TikTok kan tidak bisa di save, tapi di Instagram nanti bisa kita sebarluaskan lagi informasi ini selengkapnya. Terima kasih JDIH Iya. DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Mungkin itu saja, sekali lagi kita Iya. mengajak ya Ibu. Ya, kalau gitu jangan lupa keluarkan idemu, mainkan jemarimu, ekspresikan gayamu, dan ciptakan TikTok kerenmu. BPHN sudah menunggu. Iya. Luar biasa, sekali lagi kita mengajak seluruh anggota JDIHN, baik dari kementerian, lembaga, praktisi hukum, kemudian kabupaten kota juga, dan seluruh pimpinannya, pimpinan dari anggota JDIH untuk mengikuti mahasiswa-siswa yang menjadi social control ya. Kalau misalnya zaman sekarang ini mahasiswa itu kan punya 3 peran, yaitu agent of change, iron stock, dan juga social control. Dan untuk ini sepertinya untuk perannya di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa menjadi social control, terutama dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat lewat konten-kontennya, terutama dalam memberikan informasi hukum, sahabat BPHN. Kompetisi ini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sahabat BPHN pada nantinya jika ada pungutan dan lain sebagainya, itu berarti bukan dari panitia JDIHN dan LDCC Award tahun 2023. Informasi lengkap sekali lagi dapat diakses pada laman website bphn.go.id dan juga sosial media kami, baik itu TikTok maupun Instagram @bphn_Kemenkumham. Dan terima kasih juga tentunya kepada Ibu Yayu yang telah meluangkan waktunya, sudah hadir di studio BPHN dan memberi penjelasan lengkap terkait dengan JDIHN dan LDCC Award tahun 2023 ini. Semoga acaranya terlaksana dengan sukses ya Ibu ya, berjalan dengan lancar dan sukses, dan nanti kita bisa bertemu dengan para konten creator yang luar biasa yang akan menjadi duta hukumnya BPHN ke depannya dalam menyebarluaskan informasi hukum tentunya. Mungkin itu saja sahabat BPHN. Demikianlah dari kami live Instagram dan TikTok. Terima kasih atas semua partisipasinya yang telah aktif bertanya, kemudian telah menonton live kita selama kurang lebih 1 jam lebih, bahkan ini sudah lebih beberapa menit. Sampai jumpa nanti sore jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan live kembali untuk membahas RUU tentang pemindahan narapidana antar negara atau Transfer of Sentence Person atau TSP, RUU TSP. Bagaimana RUU TSP ini bisa kita dorong untuk segera direalisasikan ya, untuk disahkan. Mungkin itu saja dari kami untuk live TikTok dan Instagram pada pagi hari ini terkait dengan mengenal selengkapnya kompetisi Legal Development Content Creator BPHN tahun 2023. Terima kasih sahabat BPHN, stay tune dan jangan lupa untuk follow kita dan sebarluaskan informasi dari BPHN_Kemenkumham. Terima kasih Bu Yayu. Sampai ketemu.